Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Saya baru selesai tugas di PTPN 12 untuk membeli blok kayu karet. Ini sekarang saya sudah pulang. Sekarang ini masuk tol Probolinggo Timur. Saya sudah masuk tol Probolinggo Timur. Teman-teman, sudi kiranya menemani perjalanan saya mulai dari masuk tol ya, tol Probolinggo ini ke Surabaya. Sebab seperti biasa, saya ini dalam melakukan perjalanan ini sendiri, teman-teman. Tidak ada orang yang dijak ngobrol, tidak ada orang yang dijak berdiskusi, sehingga saya sekarang mau mengajak teman-teman ini untuk melihat-lihat pemandangan atau suasana tol Probolinggo di malam hari. Ini biar saya nggak ngantuk, teman-teman. Biar saya tetap konsentrasi dan tidak ngantuk selama perjalanan. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau ngantuk itu. Soalnya perjalanan ini perjalanan malam. Sekarang sudah pukul 10 ya. Pukul 10 malam. Mungkin saya ini sampai ke rumah tinggal saya di Sidoarjo itu perjalanannya sekitar 2 jam. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman ya, meskipun ini kita kok mengobrol dengan satu arah ya, tidak bisa dengan 2 arah, tidak apa-apa. Yang penting saya ada temennya untuk mengobrol, untuk diskusi dengan teman-teman ini. Sebagai pengguna jalan tol, saya sudah berusaha untuk mematuhi peraturan lalu lintas, terutama di tol. Peraturan lalu lintas di tol itu harus mematuhi peraturan rambu-rambu yang ada di tol ini. Seperti kecepatan itu antara 60 sampai 100 km per jam. Itu harus dipatuhi yang pertama. Yang kedua, kalau mendahului itu harus di sebelah kanan atau di jalur cepat, itu ada di sebelah kanan. Jadi untuk yang sebelah kiri ini jalur lambat.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, apabila pengemudi ini ngantuk atau capek, itu harus istirahat di rest area ya. Jadi rest area yang dilalui itu harus disinggahi. Paling tidak kalau kita merasa ngantuk, kita merasa capek, atau kita mau buang air kecil ya, itu bisa di rest area. Atau untuk makan-makan juga bisa. Soalnya di rest area sekarang itu lengkap fasilitasnya. Ada tempat untuk makan, minum, istirahat, sholat, dan sebagainya. Itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh tol ya, kepada pengguna tol agar merasa nyaman dan aman di dalam menggunakan jalan tol tersebut gitu, agar tidak membahayakan pengguna jalan tol yang lain. Terus masalah kondisi kendaraan itu harus dicek teman-teman, kendaraannya, kondisinya, terutama ban ya, tekanan ban atau bannya itu ya, itu nggak boleh halus lah gitu loh, masih ada batiknya. Sebab di jalan tol ini rawan sekali ya, terutama kalau musim hujan, licin di sini dengan kecepatan yang 60 atau 100 itu ya, kadang-kadang pengemudi itu meningkatkan kecepatannya untuk segera nyampe gitu loh. Nah, di situ sangat bahaya, apalagi kondisi bannya tidak mendukung gitu loh. Jadi sangat bahaya sekali. Jadi harus dijaga ini ya, kondisi dari mesin dan terutama bannya ini ya. Kalau kita sedang muat atau beban dari kendaraan ini berat ya, jangan diforsir untuk jalan terus. Bannya harus didinginkan dulu. Kita istirahat dulu ya di rest area ini. Ini rest area di Probolinggo nih teman-teman. Soalnya saya sudah merasa capek. Dan ini tol di Probolinggo ini sepi nih. Ya, sepi nih. Ini yang pakai ini saya sendiri nih tolnya. Tuh, di rest areanya cuma ada satu mobil. 5. Lurus kita beli di Alfa Midi. Bentar ya teman-teman ya. Sekarang saya keluar dari rest area setelah beristirahat, minum dan makan
makan roti, saya melanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya. Ini teman-teman, suasana tol Probolinggo sangat sepi sekali. Ini kecepatan saya masih 70 km per jam. Kecepatannya saya tambahi, sekarang menjadi 90 km per jam. Ini kita harus waspada, kita harus membaca rambu-rambu petunjuk dari ini petunjuk jalan tolnya ini ya. Saya ke sebelah kanan, ke arah Pasuruan. Kalau ke sebelah kiri itu ke arah Bromo. Gempol, Pasuruan, Tongas itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri itu ke Bromo. Ini yang sebelah kiri Probolinggo Barat, Bromo. Jadi rambu-rambu ini harus dibaca terus biar tidak salah jalan. Nah, ini pecah jadi dua sudah. Saya ke arah Pasuruan, Gempol, Tongas. Nah, ini sudah ada temennya ini. Mulai banyak temennya ini. Kalau di arah sebelah sini. Waduh, kasihan itu. Ada yang mogok. Jangan sampai teman-teman kita mengalami kesulitan atau mengalami kerusakan kendaraan di jalan tol, karena itu akan membuat kita pusing. Sebab kalau di sini teman-teman ya, kita harus menunggu bantuan dari jasa marga untuk membantu kita. Misalnya ban bocor atau kehabisan bensin atau rusak mesinnya, itu kita menunggu bantuan dari jasa marga yang ada di situ di jalan tol. Menunggunya ya kalau cepat, kalau lama wah. Jadi sebelum masuk jalan tol itu dicek dulu kondisi mesinnya, kondisi kendaraannya dicek dulu. Jangan sampai di tol kita mengalami
mengalami kesulitan. Nah, ini yang belakang ini sudah tidak sabar mengedip. Monggo kalau mau nyalip. Nah, itu nyalip ini. Di sini saya kecepatannya cuma 90 km per jam. Saya mengambil jalur kanan nih teman-teman. Nah, ini rusak lagi nih, mengalami kerusakan lagi. Oh ya teman-teman, kalau kita masuk ke dalam tol itu dicek dulu saldo e-tolnya. Jangan sampai saldo e-tolnya itu kurang atau nggak nutut, karena nanti di palang pintu tol itu kalau e-tolnya tidak cukup, palang pintunya nggak akan terbuka teman-teman, dan itu mengganggu pengguna jalan tol yang ada di belakang mobil kita, karena mereka melintasi palang pintunya itu agak lama karena kita beli e-tolnya tadi. Nah, itu. Jadi e-tolnya itu harus dikira-kira teman-teman, dikira-kira habisnya berapa, harus bisa memperkirakan. Jadi biar tidak mempersulit yang lainnya gitu. Nah, ini ada petunjuk jalan lagi, ini yang mau pecah lagi nih ya. Saya tetap di jalur sebelah kanan Surabaya. Kalau sebelah kiri itu ke Tongas. Itu teman-teman. Jadi kita harus baca terus ini. Arah jalannya itu harus dibaca, arah jalannya ini. Jangan sampai kita nggak baca terus kita belok. Surabaya waktunya lurus tapi belok kiri. Waduh, kalau sudah kesasar ya, kalau sudah salah jalan di jalan tol itu muternya nggak karu-karuan teman-teman, muternya jauh karena sini tidak ada putar balik di tol. Di tol itu lurus, kalau keluar ya keluar, kalau balik arah ya harus masuk tol lagi. Ah, itu yang bikin pusing. Kalau salah jalan di tol itu jauhnya minta ampun teman-teman. Jauhnya minta ampun, muter itu, putar baliknya nggak karu-karuan itu. Kita harus keluar ke tol dan masuk tol lagi. Itu teman-teman. Jadi harus dibaca ya, harus dibaca petunjuk jalannya. Jangan sampai tidak dibaca terus kita kesasar. Nah, ini teman-teman, biasanya di sebelah kiri itu ada petunjuk jalan. Misalnya ada rest area, loh ini ada rest area lagi 1 km. Nanti saya sudah berhenti, saya lanjutkan aja karena saya sudah nggak ngantuk lagi, karena saya nggak capek lagi, karena saya sudah ada temennya. Sekarang saya ngobrol dengan teman-teman. Nah, gitu.
hasilnya, manfaatnya punya teman-teman yang banyak begini. Dia mau mensupport temennya,